Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Ya, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pembaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, 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 Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah.
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perayaan Paskah menjadi perayaan yang agung dalam Gereja Katolik. Kita mengutip apa yang disampaikan oleh Santo Paulus, jika Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu. Sejak Minggu Palma lalu kemudian memasuki hari suci, mulai dari Minggu hari Kamis Putih, lalu kemudian Jumat Agung, dan tadi malam kemudian pada hari ini. 4 hari berturut-turut umat Katolik itu berbondong-bondong ke gereja. Dari malam di Nusa Penida. Di sana pun ya berlimpah ruah umat yang hadir dalam perayaan Paskah. Perayaan yang paling panjang, saya mulai misa itu jam 6:05 dari yang dijanjikan jam. Baru selesai jam 9 malam. Baru kami selesai misa itu jam 9 malam. 3 jam. Meskipun begitu panjang perayaan malam Paskah itu tadi malam, tetapi semangat umat itu tetap nampak dari wajah begitu ceria. Apalagi kalau Bapak dan Ibu barangkali di sini juga pada Jumat Agung, saya di Batu Tangkap dalam juga kurang lebih umat yang hadir. Bahkan bisa dikategorikan lebih banyak pada Jumat Agung itu kalau dihitung per jiwa. Hampir di mana-mana diberitakan demikian. Perayaan yang paling banyak dihadiri umat di sepanjang Jumat Agung. Lalu saya bertanya, mengapa pada Jumat Agung begitu banyak umat yang hadir di Gereja Katolik? Di gereja. Padahal kisahnya adalah kisah sesat, belum kisah kebangkitan yang dirayakan dari malam pada hari ini. Jumat Agung itu yang dihadiri oleh banyak orang, tidak hanya sebatas Jumat Agung, tetapi juga terbang pada Minggu Agung sebagai raya berbagai hadir dan datang dari gereja pada hari ini. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan-bacaan suci hari ini ada 3 bacaan. Ketiganya berbeda cerita. Ya walaupun tujuan yang sama yaitu bisa tentang kebangkitan Tuhan itu. Bacaan pertama khotbah dari Santo Petrus yang begitu panjang, juga mengatakan tentang kebangkitan Tuhan itu. Kemudian bacaan yang kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Santo Paulus menyerukan, pikirkan perkara yang di atas, bukan hanya di dunia.
sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose, termasuk kepada kita hari ini. Dan apa yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose itu mau menekankan makna dan arti dari perayaan Paskah itu, bahwa perayaan kebangkitan Tuhan itu penting dan perlu diberi arti dan makna, bahwa perayaan Paskah ini bukan hanya kita mengenang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi juga merayakan kebangkitan hidup kita sehari-hari. Kemudian di dalam bacaan Injil, dan ini menjadi pokok kisah kebangkitan Tuhan itu. Dikisahkan pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke makam. Pagi-pagi benar. Ini pun menimbulkan pertanyaan dan renungan bagi kita. Mengapa harus pagi-pagi? Apalagi pergi ke kubur. Tadi malam saya pulang, mau ke Panco itu, Panco kalau tidak salah, belum saya sebut pokoknya. Iya, lalu saya hampir akhirnya saya tarik keras kencang. Sepertinya di tengah kegelapan itu saya lihat di sebelum Panco itu ada bayangan. Nah, saya boleh begitu, ada bayangan, tapi bukan setan, tapi mata saya mungkin karena terlalu gelap, lalu saya melihat yang lain. Saya menjadi takut. Tetapi Maria Magdalena sekali lagi pada pagi-pagi benar dia pergi ke kubur untuk melihat jenazah Yesus, untuk merempahi jenazah Yesus pada pagi-pagi benar. Pertanyaannya adalah mengapa pada pagi-pagi benar, bukan pada siang hari, bukan pada sore hari, tetapi pada pagi-pagi benar. Kalau pagi subuh itu kan sekitar jam 3 sampai dengan jam 6 pagi. Kalau dihitung waktunya kita itu. Apa yang mendorong Maria Magdalena begitu pagi-pagi benar datang ke makam Yesus untuk merempahi jenazahnya? Tidak ada lain, barangkali salah satu mengapa dia pergi pagi-pagi benar, karena dia merasa bahwa hidupnya sudah dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita kenal siapa itu Maria Magdalena. Dia pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi begitu sampai di makam, Maria Magdalena melihat bahwa batu yang menutupi makam Yesus itu sudah terguling. Dan melihat ke dalam makam itu hanya ada kain kafan dan kain peluh yang menutupi kepala Yesus. Kesimpulannya adalah bahwa jenazah Yesus itu sudah diambil orang dan ia tidak tahu jenazahnya diletakkan di mana begitu dipisahkan dalam Injil hari ini. Hanya sebatas itu. Belum sampai kepada kita bahwa Tuhan itu sudah mati. Lalu kemudian dia kembali karena melihat bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi di makam, batunya sudah terguling, hanya ada kain kafan dan kain peluh yang menutupi badan Yesus, itu kepala Yesus. Lalu kemudian dia kembali melaporkan kepada Petrus dan berikutnya dengan membawa cerita bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi di makam. Batu yang menutupi batu yang menutupi makam Yesus sudah terguling dan tinggal hanya ada kain kafan dan kain peluh yang menutupi kepala Yesus. Daripada bingung, lebih baik disampaikan kepada siapa? Mereka mencari rasul yang paling luar yang baik. Lalu mendengar kisah dan cerita dari Maria Magdalena, kemudian
kedua rasul yang disebutkan namanya dalam bacaan Injil ini, Petrus dan murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes, itu berlari-lari ke belakang. Keduanya berlari-lari tapi dengan kecepatan yang berbeda. Mungkin karena Yohanes itu usianya masih muda, kalau saya mesti lari dengan Romo Fidelis ini sekarang itu kalah. Atau dengan Prater, kalah tahu di belakang. Demikian juga dengan Petrus dan Yohanes ini, murid yang dikasih Tuhan Yesus. Memang mereka berlari bersama, tetapi murid yang dikasih Tuhan Yesus itu yang tiba lebih dulu di makam Yesus. Dan dia melihat bahwa memang apa yang dikisahkan oleh Maria Magdalena betul. Waktu menutup makam Yesus sudah tertutup dan melihat ke dalam makam itu hanya ada kain kafan dan kain peluh yang menutupi kepala Yesus, tidak ada yang lain. Tetapi dia tidak masuk. Hanya melihat dari permukaan yang lahat, dia masuk ke dalam makam. Baru kemudian, walaupun terlambat, Petrus pun akhirnya tiba di tempat di mana Tuhan Yesus dimakamkan. Petrus tidak hanya melihat dari yang lahat, dari permukaan yang lahat, tetapi dia langsung turun ke dalam makam itu. Dia hanya menengok dari tepi yang lahat. Tetapi Petrus begitu datang langsung masuk ke dalam yang lahat itu, menyentuh kain kafan dan kain peluh yang menutupi kepala Yesus. Ada sentuhan kasih. Baru kemudian murid yang dikasih Yesus itu ikut masuk ke dalam makam itu, melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dari kematian. Melihat dan percaya. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan merasakan kebangkitan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Memang kita harus masuk ke dalam untuk melihat apa yang sesungguhnya yang terjadi pada saat Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Mungkin saya bukan menyimpul. Sebab ada yang sampai sekarang ini, saya dan kita barangkali, atau saudara dan teman kita, yang hanya masih menengok dari jauh, melihat dari jauh, tidak berani masuk ke dalam. Tetapi justru ketika orang itu berani masuk ke dalam, datang kepada Tuhan Yesus itu, dia akan merasakan setelah kita dan kasih Allah yang kuat dalam kehidupan kita sebagai kaum. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang mau disampaikan melalui ketiga bacaan suci hari ini? Pertama, maka besok belum dikatakan sebagai bukti bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Proses berikutnya adalah Maria Magdalena pergi memberitahukan kepada Petrus dan murid yang dikasih Tuhan Yesus yaitu Yohanes itu, membawa kabar dan berita bahwa Tuhan Yesus itu telah diambil orang. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes pergi ke makam itu untuk melihat apa yang disaksikan oleh Maria Magdalena tentang Tuhan Yesus itu yang dikatakan bahwa telah diambil. Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, tokoh yang pertama yang melihat bahwa makam Tuhan Yesus itu kosong adalah Maria Magdalena. Kita harus bangga bersama bagi para ibu, bagi adik-adik yang berjenis kelamin wanita atau perempuan, bahwa orang yang pertama menyaksikan bahwa Tuhan itu telah diambil orang adalah Maria Magdalena seorang wanita.
kemudian berkembang oleh Santo Petrus dan Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yohanes yang murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus, menyampaikan kabar dan berita bahwa Tuhan telah diambil, melainkan telah bangkit dari kematian. Hal itu jika tadi malam kita ingat yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12 itu bukan hanya karena makam yang kosong, bukan karena kain kafannya ada dan kain peluh yang menutupi kepala Yesus sudah dirapikan, tetapi melalui dua orang pemuda dikisahkan begitu dari malam menyampaikan bahwa mengapa kamu melihat dia di antara orang mati, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Para bapak dan ibu, saudara-saudari terkasih, kita pun dipanggil dan diutus membawa kabar, membawa berita tentang kebangkitan Tuhan itu. Bahwa kebangkitan Tuhan itu bukan hanya semata-mata kita mengenang peristiwa kebangkitan Tuhan 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, tetapi kebangkitan itu juga terjadi di sini dan dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun juga sebagai anggota gereja Katolik. Kemanapun kita pergi, kita membawa kabar sukacita, kabar kebangkitan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu sungguh telah bangkit, dan kita memperdalam tema perayaan Paskah ini dengan tema yang dipandang di depan kita ini, bahwa perayaan Paskah tidak terpisahkan dari kasih Allah, dan bagaimana kita membalas kasih Allah yang begitu besar kepada kita itu tidak lain melalui sikap, perilaku dan tindakan kita yang baik. Itu juga merupakan kebangkitan terjadi juga dalam hidup kita dan dalam diri kita masing-masing. Para bapak dan ibu, saudara dan saudari terkasih, saya merasa bahwa dari waktu ke waktu rumah kita di sini bukan budi-budi, tetapi ini nyatanya terasa. Dari waktu ke waktu rumah kita ini semakin bertumbuh dan berkembang baik. Bukan hanya bertambah jumlah kita memang itu ada, tetapi juga pertumbuhan hidup rohani. Siapapun yang datang ke sini, dan sekarang lumayan kami bertiga. Kemudian sesungguhnya praktek, kemudian juga bisnis, tapi bukan karena ada kunjungan dari luar, pertumbuhan dan kebangkitan hidup dan ingin menyatukan hati dalam perjamuan suci. Kristus Imam Agung kami menyerahkan roti serta anggur.
Lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Samuel Loton Sidin, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih adalah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran di surga, dimuliakan
segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Dimohon keseriusan. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersungguh kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada hari ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus adalah domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Dalam Dialah kami dilahirkan kembali sebagai putra cahaya abadi. Dan karena Dialah gerbang kerajaan surga dibuka kembali bagi kami para beriman. Berkat wafatnya, kematian kami telah ditebus, dan dalam kebangkitannya, kehidupan sekali orang ditegakkan kembali. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan semua malaikat bermadah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menghadap atas saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. supaya kami yang telah dikuasai
diselamatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Setelah kerajaan yang berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Kristus Maha Jaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Kristus Jaya. Pujilah Kristus, Rajamu yang menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa maut tak berdaya olehnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Kristus Maha Jaya. Haleluya, 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 Kristus Jaya. Angkat Allahku, puji syukur limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Kristus Maha Jaya. Haleluya, 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 Kristus Jaya. Kepada kami melalui kebangkitan putramu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan abadi. Sebab dialah Tuhan dan pengentara kami yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapa dan Ibu dan melindungi Bapa dan Ibu dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup Bapa dan Ibu lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati Bapa dan Ibu dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, Bapa dan Ibu diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga Bapa dan Ibu saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah pergi kita diikuti. Amin. Jangan nggak boleh.